Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Cuudo selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Di sini saya selaku moderator kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai hukum perundang-undangan K3. Tapi sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya berkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitroh Bawa Berkah dengan NIM 063 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramani Sebinafra dan NIM 038. Baik, perkenalkan nama saya Muaraf Tetapatiansa dengan NIM 052. Perkenalkan, nama saya Kila Batrisya Salsabila dengan NIM 059. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum dan perundang-undangan K3, akankah lebih baiknya kalau kita itu memahami apa itu K3 sendiri. Nah, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu penerapan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dari data kecelakaan di Indonesia, itu setiap tahunnya itu mencapai 100.000 peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugiannya itu mencapai 100-200 miliar. Nah, dari data itu dapat diasumsikan bahwa dari populasi tenaga kerja 50 juta orang itu terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan biaya tersembunyi atau misalnya hilangnya jam kerja terhadap biaya langsung atau misalnya itu biaya pengobatan, itu perbandingannya itu 4:1. Nah, pada kelompok kami, dasar hukum yang dibahas itu ada 3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, nah, di mana pada bab 3 ini dijelaskan syarat-syarat keselamatan kerja. Nah, pada pasal 3 berisi yang pertama itu dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian yang kedua mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, kemudian yang ketiga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, kemudian yang keempat memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, kemudian memberi pertolongan pada kecelakaan, dan memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Kemudian pada bab 7 itu dibahas tentang kecelakaan. Nah, pada pasal 11 ini berisi yang pertama itu pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja dipimpinnya pada pejabat yang ditunjukkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua itu tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan perundang-undangan. Untuk selanjutnya pada UU Nomor 1 Tahun 1970 di bab 8 tentang kewajiban dan hak tenaga kerja, pasal 12 menyatakan dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak ke tenaga kerja untuk yang pertama memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja, kedua memakai alat pelindungan diri yang diwajibkan, ketiga ada memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, keempat diminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, dan yang terakhir menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batasan yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya ada UU Nomor 23 Tahun 1902 di bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan pada bab 3 tentang hak dan kewajiban, pasal 4 menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dan pasal 5 menyatakan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorang, keluarga, dan lingkungannya. Baik, selanjutnya mengenai UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pada bab 5 tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, pada paragraf kelima mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Di pasal 86 yang berbunyi, yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya ada APD K3. APD ini sendiri merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya itu mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat APD yang pertama yaitu ada helm keselamatan atau safety helmet. Ini untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam. Kemudian ada kacamata pelindung yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel. Kemudian ada pelindung telinga, itu terdiri dari earplug dan juga earmuff, yaitu untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan gitu. Kemudian ada sarung tangan pelindung, itu untuk melindungi jari-jari tangan kita dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada rompi pelindung atau kita yang biasa sebut safety vest, itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada saat bekerja. Kemudian ada celana ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim gitu. Kemudian ada harness lanyard, yaitu berfungsi sebagai pelindung pekerja dari ketinggian. Dan kemudian yang terakhir ada sepatu atau pelindung kaki. Sepatu pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan ataupun tertimpa benda-benda yang berat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.